Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah pagi ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Mari kita berdoa. Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Dalam bahasa Batak dikatakan, saya ramoti ma'ahu alede bata ai marhaposat tuhodo ahu. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan ini adalah merupakan doa keyakinan, kepercayaan dan ungkapan penyerahan diri dari Daud kepada Tuhan. Walaupun Daud adalah seorang raja yang hebat dan mempunyai pasukan yang tangguh dan kuat, tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Hal itu jelas ketika ia berkata, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Meskipun Daud mempunyai pasukan yang kuat, namun dia merasa tidak berbuat sesuatu tanpa penyertaan Tuhan. Ia merasa lemah tanpa Tuhan. Karena itulah ia sangat membutuhkan perlindungan Tuhan. Saudaraku jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita membutuhkan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita? Marilah kita melihat kehidupan Daud yang hanya ingin dijaga oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Sebab kekayaan, sebab pangkat, sebab kekuasaan, atau kehebatan dan kegagahan manusia tidak dapat menyelamatkannya. Hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan yang aman. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kalau kita melihat dan mendengarkan berita-berita yang mengejutkan hari-hari belakangan ini, kita sangat was-was dan waspada dan takut di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita tak perlu gentar, sebab kita berada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk datang menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Janganlah berharap kepada siapapun dan kepada apapun, karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang aman dan yang terbaik. Karena itu datanglah kepada Tuhan, sebab dialah tempat perlindungan yang kuat dan yang kokoh buat kita yang percaya kepadanya. Karena itu firman-Nya berkata, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkaulah perlindungan kami, benteng pertahanan kami. Kiranya di setiap langkah kehidupan kami, setiap kegiatan kami, pekerjaan kami, biarlah firman-Mu semakin menyala, bahwa Tuhanlah menuntun kehidupan kami. Berkati setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, gereja kami, bangsa kami,
hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita di dalam aktivitas kita. Shalom. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa sesaat lagi kita akan mengadakan Pesta Gotilon sebagai rangkaian dari seluruh program pelayanan gereja kita di tahun 2024 ini. Untuk itu, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal sebagai sosialisasi untuk Pesta Gotilon yang akan kita laksanakan bulan Oktober 2024 mendatang. Pesta Gotilon adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, perlindungan, dan berkat yang kita terima dalam 1 tahun perjalanan kehidupan kita masing-masing. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita sehingga bisa melalui berbagai keadaan baik suka maupun duka. Pesta Gotilon akan kita rayakan bersama pada hari Minggu 27 Oktober 2024 dalam satu kali ibadah Minggu masuk pukul 9 pagi. Di dalam ibadah akan dilakukan juga penyematan ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun ke atas. Kemudian perayaan akan dilakukan di Gedung Serbaguna setelah makan siang bersama. Di dalam perayaan kita akan mengadakan tortor ketika menyerahkan sati-sati dari setiap sektor. Ada beberapa bentuk dalam pengumpulan dana di dalam perayaan Gotilon tahun ini. Tahun ini kita rencanakan sumber dana kita adalah 1. Sati-sati per sektor seperti biasa. 2. Sati-sati per keluarga atau tok-tok ripe per keluarga minimal Rp200.000, dan setiap penerimaan ini akan diwartakan dalam lembar warta gereja kita setiap minggu sampai mendekati hari pesta dan bisa dicicil. 3. Lelang. 4. Amplop ibadah Pesta Gotilon saat kebaktian. 5. Proposal eksternal dan internal untuk Pesta Gotilon. 6. Olop-olop saat perayaan. Karenanya, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus dari hati yang bersukacita dan penuh syukur kepada Allah kita, marilah memberikan persembahan Gotilon kita sebagaimana firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Maleaki. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, bawalah persembahan syukurmu ke hadapan Allah Maha Pemurah benar, buah yang terbaik dari ladang pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.